Hari ini kami Partai Buruh bersama Partai Gelora menyerahkan berkas fisik pendaftaran permohonan uji material pasal 40 ayat 3 Undang-Undang Pilkada. Pemohon pertama adalah Partai Buruh, pemohon keduanya adalah Partai Gelora. Permohonan ini sesungguhnya sudah kami tempuh melalui prosedur pendaftaran online kemarin, sebagaimana prosedur MK, dan hari ini penyerahan fisiknya. Nah, ketentuan pasal 40 ayat 3 Undang-Undang Pilkada itu pada intinya menentukan bahwa hanya partai politik yang punya kursi DPRD kabupaten kota dan provinsi yang bisa mengusulkan pasangan calon. Nah, aturan ini tentu saja tidak adil karena bertentangan dengan prinsip-prinsip tentang keadilan pemilu dan juga persamaan di antara partai-partai politik peserta pemilu 2024. Nah, kita pertentangkan dengan sejumlah norma, ada setidaknya 6 prinsip dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang melarang sesungguhnya aturan yang demikian itu. Yang pertama adalah misalnya prinsip soal negara hukum, prinsip tentang tentang persamaan di muka hukum, tentang prinsip tentang demokrasi di dalam pilkada, kesamaan perlakuan dan seterusnya. Nah, lalu kemudian ada beberapa argumen yang kami dalilkan dan kami yakin permohonan ini akan dikabulkan dan bahkan bisa diproses dengan cepat oleh Mahkamah Konstitusi. Alasan yang pertama adalah substansi permohonan ini sebetulnya sudah pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi ini bukan hal baru bagi MK. 19 tahun yang lalu, di tahun 2005, ada putusan MK nomor 5 yang sebetulnya sudah membatalkan aturan bahwa hanya parpol yang punya kursi DPRD saja yang boleh mengajukan paslon. Itu pernah dibatalkan. Dulu normanya ada di dalam penjelasan pasal. Partai politik yang boleh mengajukan dengan menggunakan suara atau kursi itu hanya partai politik yang punya kursi DPRD. Itu dibatalkan oleh MK. Bahkan diperkuat lagi oleh putusan MK nomor 5 tahun 2007. Ya. Sehingga kita tahu sejak pilkada pertama diselenggarakan, itu pilkada langsung boleh dicalonkan paslon oleh parpol non-sip, boleh sampai dengan 2013. Nah, ketika masuk pilkada serentak, aturannya diubah. Mulai dari Undang-Undang nomor 1 2015, Undang-Undang 8 2015, Undang-Undang 10 2016, lalu kemudian Undang-Undang 6 2020. Nah, aturan ini pada pokoknya memuat kembali yang dulu oleh MK udah dinyatakan batal. Jadi udah dinyatakan inkonstitusional, tapi dimuat lagi. Oleh sebab itu, kami yakin ini akan dikabulkan MK karena dulu sudah pernah dinyatakan inkonstitusional oleh MK. Yang kedua, oleh karena sudah pernah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, maka dengan mudah MK bisa membatalkannya kembali. Contoh kasus ya muncul baru-baru ini, belum lama inilah 2023 kalau saya nggak salah, itu ada aturan tentang jaksa diperbolehkan untuk mengajukan PK, peninjauan kembali dalam Undang-Undang Kejaksaan. Aturan bahwa jaksa dilarang PK oleh MK itu sudah pernah dibatalkan lama sekali. Waktu masih diatur di KUHP, tapi dimasukkan lagi dalam Undang-Undang Kejaksaan. Lalu MK langsung dibatalkan. Yang ketiga, alasan kita adalah bahwa MK bisa memutus ini dalam waktu yang sangat cepat dengan persidangan yang digelar dengan pemeriksaan acara cepat atau speedy trial. Nah, ini banyak sekali perkara yang sudah diputus oleh MK dalam waktu yang singkat. Bahkan yang paling menjadi landmark decision di MK itu putusan 102 2009 tentang hak menggunakan KTP untuk memilih di Pilpres 2009. Itu sekali sidang langsung putusan. Nah, oleh sebab itu terhadap perkara yang sudah jelas, perkara yang sudah pernah diputus, maka MK nggak perlu mendengarkan keterangan pemerintah dan DPR.
Karena sifatnya kan fakultatif, tidak wajib. Oleh sebab itu MK bisa langsung menggelar. Kami berharap mudah-mudahan bisa sekali ya, maksimal 2 kali lah begitu, agar putusannya jatuh sebelum dimulainya tahapan pendaftaran tanggal 27 sampai 29 Agustus 2020. Nah, itu kira-kira rangkaian pokok-pokok dari gugatan kita yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Buruh. Sebetulnya ada beberapa partai lain yang juga berminat untuk maju, tetapi karena waktu persiapan dokumentasi belum siap, barangkali nanti ada permohonan susulan atau mungkin nanti ikuti kita diperbaikan, nanti kita lihat. Saya kira itu poinnya.